Apa bedanya Bintara Brimob dan PTU? Berikut informasinya. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bintara Brimob. Pada penerimaan Polri terdapat beberapa jalur ya, diantaranya Bintara PTU, Bakomsus, Rekpro, kemudian Bintara Brimob. Dan khusus untuk Bakomsus saya sudah membuat videonya ya. Silahkan tonton videonya pada channel YouTube saya. Untuk Bintara Brimob itu secara administrasi, tahapan tes maupun cara daftar online semuanya sama saja. Bahkan dibarengkan biasanya. Yang membedakan adalah dari segi kuota. Karena kuota itu dipisahkan nih dari Bintara PTU dan Bintara Brimob itu dipisahkan. Jadi tidak sama-sama gitu bersaingnya. Jadi persaingan rekan-rekan itu sesama dengan yang daftar Bintara Brimob saja. Berbeda lagi dengan PTU dan Bakomsus itu kuotanya berpisah. Dan dari segi kriteria penilaian juga ada sedikit perbedaan. Karena kan ketika lulus menjadi Bintara Brimob, pendidikannya itu tidak akan di SPN. Jadi rekan-rekan langsung diarahkan ke Watu Kosek. Yang dimana itu adalah sekolah untuk pembentukan menjadi anggota Brimob. Oke rekan-rekan, jadi ini untuk kelebihan Bintara Brimob. Kelebihan yang pertama adalah untuk kuota penerimaan Bintara Brimob itu cenderung biasanya banyak nih. Namun yang daftar biasanya sedikit. Nah, jadi kesempatan rekan-rekan biasanya lebih besar ya untuk bisa masuk ke satuan Brimob. Berbeda dengan PTU. PTU itu wah, memang kuotanya banyak tapi yang daftar juga banyak banget. Nah, itu menjadi saingannya akan lebih berat. Kemudian kelebihan yang kedua adalah rekan-rekan apabila lulus langsung pendidikan di Watu Kosek dan akan menjadi pasukan khusus Brimob. Tapi rekan-rekan juga belum tahu nih antara masuk pelopor, gegana, ataupun di stafnya atau satuan yang lainnya. Berikut ada kekurangan pada penerimaan Bintara Brimob. Yang kekurangan pertama adalah belum tentu setiap tahun itu ada penerimaan Bintara Brimob. Yang biasanya nih, ketika angkatan saya dulu pas daftar itu tidak ada Bintara Brimob. Nah, tahun depannya ada, tahun depannya lagi ada. Nah, sampai beberapa tahun ini ada terus. Berdoa saja semoga tahun ini ada ya. Dan kekurangan yang kedua nih, mungkin bisa masuk kekurangan atau kelebihan ya. Rekan-rekan ketika lulus dari Watu Kosek itu mungkin selamanya sampai pensiun itu akan di satuan Brimob terus. Nah itu kekurangannya. Jadi rekan-rekan mungkin mengajukan pindah ke satuan lain itu agak sulit. Yang lulusan SPN saja nih, setelah lulus SPN kemudian jadi satuan Brimob, mengajukan pindah keluar dari Brimob itu agak sulit. Apalagi yang rekan-rekan yang ijazahnya tertera nih lulusan Bintara Brimob, kayaknya itu bakal makin sulitnya. Kita di kepolisian itu memang lumayan fleksibel ya, kita tuh biasa berpindah-pindah tugas ya, misalkan dari lantas ke reskrim ke binmas dan lain-lain, termasuk dari Brimob ke umum. Apabila rekan-rekan daftar dan lulus menjadi Bintara Brimob, kayaknya sampai pensiun bakal di Brimob terus. Kemudian pada tes penerimaan Polri, mungkin dari Brimob itu akan lebih diunggulkan nilai jasmaninya ya, karena kan sebagai calon pasukan khusus Brimob harus memiliki kesamaptaan yang sangat bagus gitu, karena kan fisik mental itu jadi hal utama sebagai pasukan khusus Brimob. Apabila rekan-rekan tidak memiliki fisik dan mental yang bagus, kayaknya akan keteteran bila masuk ke satuan Brimob. Oke rekan-rekan, jadi itulah intinya informasi singkat mengenai pendaftaran Bintara Brimob. Memang dari segi plus minusnya itu tidak berbeda jauh lah ya, masih sama-sama saja. Namun yang perlu dicamkan dalam hati dan pikiran rekan-rekan adalah berdasarkan cerita dari rekan-rekan saya yang berdinas di Brimob itu mengatakan bahwa di Brimob itu memang berat ya, karena kegiatan fisik itu dilaksanakan setiap hari, latihan menembak, latihan bertempur, dan lain-lain. Pokoknya banyak latihannya itu dilaksanakan setiap hari. Belum lagi rekan-rekan nih, apabila berdinas di Brimob itu bisa saja tiba-tiba mendapatkan tugas berbulan-bulan ke luar kota, keluar pulau, ataupun misalkan daerah kompleks seperti Papua. Nah itu rekan-rekan harus siap apabila menjadi anggota Brimob. Dan seperti berita-berita kan rekan-rekan juga harusnya tahu sih, banyak juga kan rekan-rekan kita yang dari Brimob tuh yang menjadi korban dari KKB di Papua. Nah, mari kita doakan semoga rekan-rekan kita yang gugur dan tugas Papua semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Dan semua rekan-rekan kita yang berdinas di Brimob di bagian daerah konflik semoga diberikan keselamatan. Amin. Nah, gimana setelah mendengarkan informasi ini? Apakah rekan-rekan masih berminat menjadi Bintara Brimob? Semoga ini bermanfaat dan menjadi tolak ukur rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. Adios.